Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar Indonesia. Perkenalkan, di sini Ibu Wulan Kurniati dari MAN 1 Yogyakarta akan memberikan penampilan berdebat dengan indah dari siswa-siswa kelas 10 MAN PK MAN 1 Yogyakarta. Baik, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wulan selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia sekarang ini. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat bahasa Indonesia kali ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai ketidakefektifan pembelajaran daring. Saya Radit selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Ibu guru dan teman-teman semua, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan debat pada hari ini dibuka. Selanjutnya saya persilakan masing-masing tim menyampaikan perkenalan. Dimulai dari tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok afirmasi, ada saya sendiri Aji Arya Kusuma, samping saya ada Denis Fauzia Ridwan, sampingnya ada Azam Dharma Fatwa, dan yang paling ujung ada Nizar Amarusdi. Selanjutnya perkenalan dari tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim oposisi, beranggotakan dari saya Maftu Johri Malfusya, di samping saya ada Nabil Abid Hidayatullah, dan di samping saya ada Muhammad Azam Alifian, di sampingnya lagi ada Fauzi Ramdhani, dan di sampingnya lagi ada Dafarik Za'alawi, dan di paling ujung adalah Muhammad Hasbi Maswai. Perkenalan selanjutnya dari tim netral. Perkenalkan, kami dari tim netral yang beranggotakan saya Haris Harun Daribowo. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Ali Makrus, di samping kiri saya ada Ahmad Alawi Atoila, kemudian ada Atta Rafi Junanda. Untuk acara selanjutnya, pembicara tim afirmasi, saya persilahkan menyampaikan argumennya selama 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok afirmasi ini akan menyampaikan pendapat bahwa pelajaran daring itu memang tidak efektif. Pertama, bisa kita lihat dari banyaknya masalah. Seperti pertama, terkadang jaringan. Masalah jaringan. Banyak sekali di antara para murid ketika ditanya guru tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena ada masalah jaringan. Tidak hanya itu, materi dari guru pun tidak tersampaikan dengan jelas dan secara efektif. Karena juga terkadang karena masalah jaringan, terus masalah webcam juga ada, dan masalah kedisiplinan murid. Banyak dari para siswa yang telat dan tidak menghadiri daring hanya karena mereka itu menganggap itu daring, tidak diawasi oleh guru, sehingga para murid itu menjadi malas dan kendor serta tidak disiplin. Jadi sudah jelas bahwa kebenarannya bahwa belajar daring itu memang tidak efektif. Tapi kita lihat juga dari pengalaman kita yang dahulu bahwa banyak seperti Hasbi, Dafa, Fauzi, banyaklah dari tim lawan yang terkadang telat dan tidak menghadiri daring. Dan kita pun tidak tahu apa alasannya. Apakah mereka memang malas ataukah mereka memang ada udzur,
tapi kalau ada udzur kenapa mereka tidak izin? Nah, ini merupakan bukti yang jelas bahwa pelajaran daring itu memang tidak efektif. Dan materi pun tidak disampaikan dengan jelas, sehingga ketika datang ke sini pun banyak para murid yang ketinggalan pelajaran karena yaitu ketika ditanyai kenapa kok tidak bisa, ya karena dulu tuh daring itu tidak efektif. Nah itu sekian dari kami dulu. Selanjutnya dari pembicara dari tim oposisi, silakan menyampaikan argumennya selama 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanggah dari pernyataan tim afirmasi tersebut, mereka menyatakan bahwa daring tidak efektif karena kendala jaringan. Menurut saya, kendala jaringan itu bukanlah problematika dalam pendidikan yang tidak dapat terselesaikan. Kendala jaringan itu mungkin ada, tapi kan dapat diatasi dengan sangat cepat. Apa yang dibutuhkan dari kendala jaringan? Ya mungkin dari siswa memberikan penyelesaian, dia mencari tempat yang lain ataupun mengganti provider jaringannya. Sedangkan dari kami, mengapa kami mendukung adanya pembelajaran daring? Dikarenakan dalam kondisi kita sekarang ini, di mana merebaknya COVID yang varian Omicron, di sini pembelajaran daring menjadi salah satu tujuan ataupun titik penyelesaian yang paling bagus ataupun yang paling menjadi pilihan utama bagi kita. Dimisalkan kita belajar dalam suatu ruangan, tetapi di mana indikator bahwa kita tidak bisa memastikan semua siswa itu dalam keadaan sehat, di mana siswa tersebut mungkin satu atau dari 2 persekian siswa atau anak tersebut membawa virus ke dalam sebuah ruangan, yang terjadi di mana siswa lain itu akan mendapat tracing atau ketularan tersebut. Tentu ini membahayakan kesehatan bagi siswa. Pemikiran kami, apa gunanya belajar secara offline atau secara luring tetapi membahayakan kesehatan? Tentu ada jalan lain di mana kita dapat melakukan pembelajaran secara online, yang di mana itu tidak membutuhkan jarak waktu tempuh untuk menempuh jarak dari rumah ke sekolah, dan pastinya kesehatan dapat terjamin. Dan di sisi samping pula, pembelajaran secara online ataupun daring itu membutuhkan kreativitas dan semangat belajar siswa, yang dimana banyaknya waktu luang yang dia bisa gunakan untuk mencari berbagai referensi dan ya sumber belajar dari internet dan lainnya, dimana mungkin dia juga bisa membubuhkan semangat dari dia belajar dengan cara dia mungkin berliterasi ataupun dia menggunakan platform belajar yang telah ada. Jadi dari kami, kendala jaringan bukanlah suatu problematika yang tidak dapat terselesaikan di era sekarang dan kondisi saat ini. Begitu. Silakan untuk tim afirmasi bisa menyampaikan tanggapannya. Ya, menanggapi dari pendapat yang oposisi tadi bahwa kendala jaringan dapat teratasi pada masa-masa sekarang ini. Pemerintah memang sudah memberikan kuota bantuan kepada para siswa untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun pembagian kuota itu tidak terbagi secara merata. Contohnya saya sendiri, saya tidak mendapatkan kuota bantuan dari pemerintah. Lalu, sedangkan bagi para siswa yang tinggal di pelosok-pelosok sana, yang sinyal GSM geser sedikit mati, itu akan susah dalam melakukan pembelajaran daring walaupun menggunakan kartu atau provider apapun. Lalu tentang pelajaran daring untuk mencegah penyebaran COVID, kenapa pemerintah tetap membuka tempat hiburan, tapi karena walaupun tempat pendidikan itu ditutup secara menyeluruh.
Sedangkan tempat hiburan-hiburan masih dibuka secara umum, walaupun dibatasi seperti hanya 50%. Kenapa tidak dilakukan ke dalam sekolah atau tempat pendidikan lainnya? Mungkin Azam ingin menambahkan. Ya, benar apa yang dikatakan Danis. Jika pembelajaran ini itu merupakan sarang dan wabah penyakit, kenapa para pemerintah itu ketika kita dulu daring, kenapa para pemerintah tetap membuka tempat hiburan seperti mall, tapi hanya 50% lewat peduli lindungi, aksesnya itu dan lain-lain. Padahal kan kita udah tahu bahwa pendidikan ini merupakan aset terpenting untuk memajukan suatu negara. Seperti dulu ketika Jepang jatuhkan bom Hiroshima, kita mengetahui apa langkah pertama pemerintah Jepang, yakni mengumpulkan semua guru-guru yang masih hidup. Karena apa? Karena pendidikan itu sangatlah penting. Apakah kalian lebih mengunggulkan tempat hiburan daripada pendidikan yang dapat memajukan negara dan bangsa ini sendiri? Tentu tidaklah. Karena kemajuan bangsa ini dan negara ini itu sangatlah penting. Oleh karena itu, kenapa tidak diterapkan saja meskipun penyebaran COVID, kenapa tidak diterapkan bahwa setiap kelas itu masuknya shift-shiftan, ada 2 shift. Jadi 50%, 50%. Kenapa tidak begitu? Ya itu cukup sekian dari saya. Menambahkan? Tambahan, nah sekarang apalagi pemerintahan itu belum siap, khususnya madrasah belum menyiapkan secara penuh akan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk persiapan pembelajaran daring. Kendala jaringan ini juga menjadi problematika yang belum terselesaikan. Kreativitas tanpa batas dalam pendidikan yang terbatas, seperti halnya siswa yang bisa mencari referensi lain di web misalnya, atau pembelajaran di video daring itu memang bisa untuk mendukung pembelajaran daring. Tetapi secara pemahaman siswa yang benar-benar paham itu harus bertemu langsung dengan gurunya langsung. Mungkin cukup sekian. Ada tambahan yang lain? Selanjutnya untuk tim oposisi silakan memberikan tanggapan untuk tim afirmasi. Baik, menyangga dari pernyataan tim afirmasi, yang pertama tadi pembagian kuota yang tidak merata dari pemerintah. Menurut saya bukannya belum merata, tetapi mungkin dalam proses istinya pencarian siswa-siswa yang membutuhkan kuota, di mana Anda bisa mengajukan hal tersebut. Anda mengajukan permintaan kuota kepada pemerintah melalui sekolah Anda, karena itu sudah dicanangkan di dalam provider itu. Jika Anda ingin mendapatkan kuota sekian-sekian ini, Anda dapat mendaftarkan di sekolah, nanti sekolah akan menyantarkan ke pemerintah. Untuk yang kedua, kendala di mana tempat GSM yang terpencil. Menurut saya ini ya mungkin problematika, tetapi ada penyelesaian yang di mana siswa ini dapat pergi ke tempat lain, tapi di mana tempat tersebut dijamin akan menjamin kesehatannya dan terbebas dari virus corona ini. Jadi tempat terpencil itu juga bukan problematika yang penyelesaiannya tidak ada. Dia bisa berpindah tempat ke tempat yang memiliki sinyal yang bagus. Kemudian tadi kenapa pemerintah membuka tempat hiburan sedangkan sekolah ditutup? Walaupun tempat hiburannya 50%, kenapa tidak diterapkan di sekolah? Jawaban saya, tempat hiburan dibuka itu karena untuk memperbaiki perekonomian yang telah merubah sistem tatanan UMKM masyarakat. Jadi jika tempat hiburan terus tutup dan di mana itu sumber pendapatan dari masyarakat, dari orang tua siswa, tentu orang tua tidak bisa memberikan kuota, tidak bisa membiayai hidup anaknya. Dan kenapa sekolah tidak menerapkan sistem 50% untuk pembelajaran? Sebenarnya itu sudah terjadi, tetapi ada di mana hal tersebut
membuat efek negatif kepada sang guru. Karena apa? Jika shift-shiftan 50% di pagi hari dan 50% di sore hari, itu yang terjadi guru kelelahan dan di dalam hal mengajar guru tidak memiliki kesehatan yang fit untuk memberikan ilmunya kepada siswa. Jadi menurut saya itu sangat kontra yang tidak bisa diselesaikan jika sang guru saja mengalami hal-hal yang membuat dirinya tidak memiliki tidak maksimal dalam mengajar. Terus tadi pemahaman siswa harus bertemu dengan gurunya langsung. Mungkin ini terjadi di mana siswa tersebut memang punya cara metode belajar yang harus bertemu dengan guru. Solusinya dari saya, mungkin dia belum terbiasa dengan namanya gadget atau gawai, yang dimana dia masih gaptek teknologi. Penyelesaian dari saya, mungkin dia dapat belajar dari temannya, ataupun dia lebih menggali lagi tentang gawai dan iptek. Karena hal tersebut, tentu jika dia sudah paham bagaimana cara mencari referensi, bagaimana dia belajar dengan online dan menggunakan platform-platform online yang lain seperti Ruang Guru ataupun semacamnya, mungkin dia sangat bisa mengandalkan hal tersebut. Karena dimana guru itu tidak selalu bisa menemui muridnya dan mengajarkan apa yang dipertanyakan oleh muridnya. Sedangkan jika dia menggunakan platform online, banyak sekali opini-opini dan solusi dari banyak orang yang dimana bisa menjawab pertanyaan dari sang siswa. Dari pengalaman saya sendiri, platform belajar online seperti Ruang Guru itu sangat memberikan ringkasan yang dimana sudah menjawab apa yang kita cari. Begitu jawaban saya. Ada lagi dari tim oposisi yang ingin menanggapi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya akan menanggapi tentang kenapa sekolah ditutup tapi wisata dibuka. Karena anak kecil itu resikonya lebih tinggi ya, kematiannya 5-8%. Makanya sekolah itu ditutup, takutnya kayak kalau terpapar COVID itu bisa kematiannya lebih banyak. Terus juga wisata-wisata, tidak semuanya wisata itu dibuka, ada yang ditutup. Kayak wisata-wisata besar kayak Monas, TMII itu biasanya kalau kayak itu ditutup. Jadi juga wisata juga kayak pasti kayak kemarin saya mau naik gunung itu pakai surat kesehatan juga, dicek lah kesehatannya. Jadi itu yang benar-benar harus dicek dulu kesehatannya, kayak misalnya cek suhu, terus pakai cuci tangan juga, kan itu kan otomatis sudah dicek kan kesehatannya. Biasanya juga ada yang pakai swab apa gitu ya. Jadi kesimpulannya itu berarti resiko anak sekolah itu yang SD SMP itu lebih besar kalau terkena COVID, makanya sekolah itu ditutup. Mungkin dari saya itu sekian. Ada yang mau menambahi? Selanjutnya dari tim netral, silakan menanggapi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut tanggapan saya dari netral bahwa keefektifan online ataupun offline, daring ataupun daring itu tergantung dari siswa yang jika masalah jaringan mereka, kalau pas jaringannya buruk, jaringan buruk pas Zoom, mereka tidak bisa masuk. Tapi kalau pas baik,
mereka bisa bertanya kepada temannya. Itu tergantung dari keaktifan siswa tersebut, apakah dia mau mengikuti dengan baik ataupun waktu daring dia hanya bersantai-santai, tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Terus kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itulah yang paling penting dalam satu pelajaran. Jika anak tersebut melalui melalui luring di sekolah, tapi mereka tetap tidak disiplin dalam melakukan pembelajaran, percuma saja luring. Tapi kalau disiplin pada pas daring, mereka itu malah lebih efektif daripada yang luring. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Haris mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menanggapi yang dari tim afirmasi ya, kami dari tim netral yang tadi ngomongnya itu pemerintah belum siap pembelajaran daring. Justru itu adalah tantangan bagi pemerintah, di mana sistem pendidikan Indonesia itu harus berkembang juga mengikuti peradaban yang saat ini, yaitu banyak pandemi, kemudian pembelajaran terpaksa dalam wawancara online. Itu tantangan untuk pemerintah, terutama Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim. Sebisa mungkin pemerintah harus menerapkan sistem efektif belajar online, karena di masa pandemi ini memaksa kita untuk paham secara online. Kemudian yang tadi, banyak siswa yang tidak paham dengan teknologi ya. Nah, justru itu tantangan buat kita sendiri. Kita jadi tahu teknologi karena ada pandemi ini. Yang sebelumnya mungkin tidak bisa bermain HP, bahkan tidak tahu apa itu Google Classroom. Dengan adanya pandemi ini jadi tahu gitu. Ada pembelajaran di Google Classroom, bisa menaruh tugas di Google Classroom dan lain-lain. Jadi sangat banyak sekali manfaat di dalam pembelajaran online sebenarnya. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Alawi. Oke, melanjutkan dari Haris. Sebenarnya sudah siap pemerintah dalam persiapan pembelajaran daring. Telah diatur dalam Perkemendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang prinsip pembelajaran daring. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar beraneka sumber belajar. Jadi KWK seterusnya itu dari Mas Aimarus kurang lengkap, jadi saya lengkapkan antara kerjasama antara murid, orang tua dan guru. Cukup sekian. Oke, untuk yang terakhir dari tim Notulen, mungkin ini diperlukan. Saya akan membacakan hasil dari debat pada pagi hari ini yang berjudul ketidakefektifan pembelajaran daring. Menurut pendapat dari afirmasi tadi, mereka tidak setuju dengan adanya pembelajaran ini dikarenakan adanya masalah jaringan, materi tidak tersampaikan dengan jelas, dan siswa tidak menghadiri pembelajaran daring gitu. Kedua, tim oposisi yaitu tim yang mendukung adanya pembelajaran daring. Pendapat dari mereka, jaringan itu bukanlah suatu problematika yang tidak dapat diselesaikan karena banyak sekali sekarang ini sumber-sumber jaringan sehingga dapat membantu pembelajaran daring. Kedua, adanya virus COVID-19 sehingga adanya pembelajaran daring itu dapat membantu mengurangi penyebaran COVID-19 tersebut. Dan ketiga, adanya waktu lebih banyak bagi siswa untuk mencari sumber-sumber ilmu selain dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dan pendapat dari tim netral, ada beberapa pendapat yaitu disiplin dalam belajar merupakan hal yang penting bagi siswa untuk mendapatkan suatu ilmu dalam pembelajaran daring. Dan pembelajaran daring yang kita alami ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah dan orang tua dan siswa untuk melaksanakan suatu sistem pendidikan sehingga kita dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat gitu ya, serta mengenal teknologi lebih banyak. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan teman-teman sekalian yang saya hormati, debat yang dilaksanakan pada hari ini telah berakhir. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, debat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi praktek berdebat dengan indah yang sudah ditampilkan oleh teman-teman kalian dari kelas 10 MAN PK MAN 1 Yogyakarta. Sekali lagi tepuk tangan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.